Reminder, gimana nih gambar saya? Oke kan? Nah, hari ini kita akan berkunjung ke tempat wanita inspiratif Reminders. Beliau melukis dengan media limbah kaleng. Mau tahu kan keseruannya? Yuk kita gaskan. Baiklah Reminders, sekarang saya sudah bersama Mbak Lani ya. Mbak Lani ownernya si Kaleng Lani. Sekarang kita ajak ngobrol Mbak Lani sebentar nih. Mbak, minta waktunya sebentar ya. Iya. Mbak, apa sih yang membuat Mbak tuh terinspirasi sama kaleng-kaleng daur ulang ini, Mbak? Kaleng-kaleng daur ulang. Jadi sebenarnya sih awalnya memang kita mau bikin usaha. Kan sejak aku misalnya tadi kerja kantoran, terus habis itu kena krismon, akhirnya aku berhenti. Terus akhirnya udah aku belum menikah, punya anak. Nah, ketika punya anak pengen usaha tapi yang bisa dikerjakan di rumah aja gitu loh. Nah, terus kebetulan karena hobi saya melukis, jadi kita cari-cari usahanya yang kan katanya kalau ngerjain usaha sesuai hobi enak tuh ya kan. Ngerjainnya jadinya senang gitu kan. Terus akhirnya kira-kira aku mau melukis di mana ya medianya gitu. Terus akhirnya aku cari-cari, pertamanya mau nyoba-nyobanya bersama saudara-saudara, sama ipar-ipar. Kita semuanya basic pendidikannya beda-beda, tapi kita semua hobinya adalah gambar. Ya. Kolaborasi dah tuh ya? Ya, kolaborasi. Kita berlima gitu ya kalau nggak salah. Terus kita cari-cari media apa nih yang cocok gitu. Terus ketika itu ketemu di kayu dan keramik. Jadi kayu dan keramik kita lukis, kemudian kita display gitu. Ternyata untuk yang style lukisan saya, jadi kita berlima tapi style lukisan kan beda-beda gitu ya. Ya. Nah, style lukisan saya yang anak-anak ini nih kayaknya kalau di kayu keramik kayak kurang masuk gitu loh. Jadi kayak agak lama penjualannya kayak gitu kan. Terus akhirnya coba saya cari media lain lah yang lebih unik gitu. Nah, terus ketika itu ibu mertuaku kan memang usahanya bikin kue. Terus dia pakai kental manis. Kaleng-kaleng itu beliau simpan tapi nggak tahu buat apa gitu loh. Terus akhirnya terus aku lihat loh ini aku coba karena waktu itu belum banyak juga yang usaha kaleng dilukis. Terus akhirnya mah aku boleh nggak minta kalengnya, aku mau coba lukis katanya. Ya udah coba aja gitu. Terus ketika saya coba, terus saya di display ternyata animonya bagus, cepat habisnya gitu loh. Kok cepat habisnya ya? Saya coba lagi ya gitu. Terus ketika saya coba lagi, saya display lagi, ternyata laku lagi gitu loh. Terus aku pikir, oh mungkin dengan style lukisan saya yang anak-anak seperti ini, kalau medianya kaleng lebih pas. Akhirnya itu tahun 2000, akhirnya saya memutuskan untuk konsentrasi ke kaleng aja dengan nama Kaleng Lani. Kaleng Lani. Kaleng Lani itu sendiri berasal dari nama Mbak sendiri ya? Iya. Bener, yang simple gitu aja, kalengnya Lani, ya udah Kaleng Lani gitu aja. Jadi kenapa sih Mbak pilih tema untuk anak-anak? Kalau masalah style lukisan itu kayak nggak bisa diinin ya. Emang udah dari dulu style lukisan saya tuh seperti ini gitu loh. Jadi saya kan hobinya tuh dari SD, dari SMP itu emang gayanya tuh ya kayak gini-gini gitu loh. Jadi ya sudah terbentuk dengan sendirinya aja tema-tema seperti ini. Gitu. Kenapa nggak ngambil tema lain gitu? Kayaknya passion saya di tema ini. Udah mentok di sini. Iya, kayaknya saya udah senengnya di sini dan itu jadi ciri khas saya sih Mas. Jadi sebenarnya kalau selama ini kebanyakan orang-orang sudah tahu lah kalau misalnya style lukisan saya itu seperti ini. Gitu. Terus apa nih yang membuat Mbak itu tertantang masuk ke dunia kaleng?
Iya ternyata setelah digelutin seru aja gitu loh, Seru. maksudnya seru, terus udah gitu aku bilang kan dengan style lukisan saya yang anak-anak ini kayaknya di kaleng tuh menurut saya pas gitu loh ininya, medianya dengan lukisan seperti ini, medianya kaleng tuh pas, terus belum terlalu banyak yang bergelut juga di kaleng lukis iya. kayak gitu. Jadi mudah-mudahan saya punya ini sendiri ya, pasaran sendiri, pasar sendiri punya. Terus udah gitu dengan style lukisan saya yang punya ciri khas sendiri, kayaknya di kaleng seru sih Mas. Udah gitu banyak kaleng bekas juga kan katanya nggak bisa diolah sampai ratusan tahun ya. Jadi saya Betul. seperti ikut turut menjaga bumi, walaupun mungkin nggak terlalu banyak ya ininya, ikut partisipasinya, tapi lumayan lah. Gitu. Tapi emang kaleng daur ulang semua atau Ya, baru? jadi awalnya tuh memang saya pakai daur ulang semua awalnya. Jadi saya pakai kaleng bekas kental manis, bekas susu bayi yang banyak diminatin tuh susu bayi, terus kayak kaleng bekas cat, seperti itu. Awalnya adalah kaleng daur ulang semua, tapi semakin ke sini ternyata banyak konsumen yang ingin bentuknya tuh custom. Jadi saya pengen bentuknya kotak buat tempat majalah, kotak pensil atau tempat peralatan apalah gitu yang kalau saya dapat dari kaleng daur ulang tuh agak sulit karena kaleng daur ulang itu kan kebanyakan bentuknya bulat-bulat gitu Bulat aja ya. ya. Jadi agak sulit untuk memenuhi keinginan customer. Akhirnya saya cari-cari pengrajin yang bisa bikin kaleng custom. Jadi sejak itu aku mix lah. Jadi ada setengah daur ulang, setengah kaleng baru. Setengahnya baru. Di custom ya. Iya, custom. Gitu. Mbak Lani ada keinginan perkembangan buat tetap di kaleng atau ada media lain? Iya, jadi kan awalnya memang kan aku di kaleng terus nih, kebanyakan kaleng semua. Akhirnya tadinya kaleng daur ulang, terus akhirnya kaleng daur ulang mix sama kaleng baru. Semakin kesini sebenarnya saya mencoba media-media lain sih. Jadi kalau sekarang tuh saya sudah nyoba di plastik dan kayu. Tapi saya masih pengen konsisten di media daur ulang gitu. Jadi kayak plastik yang saya pakai itu juga plastik daur ulang. Misalnya plastik bekas tempat es krim atau plastik bekas tempat makanan seperti itu. Jadi itu yang saya pakai lagi. Jadi saya jarang pakai plastik yang baru, kebanyakan plastik daur ulang dan kayu juga. Jadi kan kebetulan emang basic saya tuh kan arsitek, jadi masih kepake sedikit. Jadi saya sama suami itu kan punya usaha interior furniture gitu-gitu. Jadi kan ada limbah-limbah kayu gitu Mas. Jadi kemudian limbah-limbah kayu itu saya pakai juga untuk produksi kaleng ini. Jadi dilukis-lukis juga seperti itu. Jadi saya udah mulai sekarang udah ke kaleng, ke plastik, ke kayu, daur ulang. Jadi nggak tetap konsisten di kaleng ya? Nggak hanya kaleng aja. Jadi biar nggak bosen juga, biar ada variasinya juga macam-macam. Mbak ada tips nggak buat rewinders yang di rumah atau teman-teman semua yang ada di rumah? Tips cara menggambar kan kalau di kaleng kan agak sulit ya, melengkung gitu. Ada tips? Iya. Ya sebenarnya sih sabar aja sih Mas. Jadi sebenarnya kalau misalnya step by step gambarnya hampir sama kayak kita gambar di bidang datar. Cuman memang ini kan karena bentuknya bulat, jadinya memang gimana ya, mesti pakai perasaan gambarnya. Jadi kayak misalnya nggak boleh campur air terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak bener tadi bisa melebar catnya gitu kan. Jadi kita catnya harus yang agak kental seperti itu. Terus kemudian kaleng daur ulang itu biasanya suka permukaannya bergerigi gitu kan Pak. Jadi itu juga harus pelan-pelan gitu ya. Memang harus sabar sih sebenarnya. Kalau kita sudah terbiasa juga nggak terlalu sulit juga karena step by stepnya hampir sama kayak kita di kertas biasa kayak gitu. Nah makanya aku juga ada workshop sih Mas. Jadi kayak workshop cara mengolah limbah kaleng gitu. Kayak misalnya aku sering dipanggil ke sekolah-sekolah atau saya juga jual workshop untuk melukis kaleng. Jadi biasanya peralatannya sudah saya siapkan semua, terus kalengnya sudah dipola. Terus nanti jadi mereka bisa nyoba sendiri di rumah. Jadi ada paket-paket workshop. Berarti murid-murid itu anak-anak sekolah diajarin sama Mbak? Iya, kebanyakan memang anak-anak sekolah sih yang saya ajarin. Tapi ibu-ibu juga boleh-boleh aja. Oh berarti kalau saya boleh kali ya? Boleh. Belajar gambar sama ahlinya rewinders. Untuk saat ini apa nih Mbak produk yang lagi diminati nih? Yang ngetren lah. Iya, yang ngetren. Memang beda-beda ya. Jadi kayak misalnya sebelum COVID itu yang rame adalah kayak souvenir ulang tahun, souvenir perpisahan sekolah, kayak bisa, gitu. Souvenir ulang tahun. Souvenir ulang tahun, perpisahan sekolah tuh saya alhamdulillah sering banget tuh kayak gitu. Nah kalau yang sekarang ini sejak COVID ini
banyak workshop. Jadi kayak paketan workshop gitu loh Mas. Jadi jadi mereka ngerjain sendiri di rumah. Jadi saya menyiapkan materinya semuanya. Jadi kayak misal kalengnya, terus kalengnya udah saya bikin polanya. Jadi mereka tinggal mewarnain. Terus aku siapin semua catnya, kuasnya. Oh, udah satu paket. Jadi peralatannya semuanya aku siapin, mereka tinggal ngerjakan di rumah. Mereka bisa mengerjakan sendiri-sendiri atau bisa juga via Zoom, gitu ya. atau nggak bisa kalau sama saya bisa Zoom bareng-bareng ngerjainnya. Bisa juga. Atau bisa juga saya ke lokasi juga bisa. Cuman emang sekarang kebanyakan paket workshop yang lagi diminati. Tapi ada nggak nih yang Mbak alami dari awal sampai sekarang yang paling sulit? Yang paling berkesan gambar apa ini? Kalau sulit-sulit banget sih sebenarnya ada sih, tapi nggak yang sulit banget gitu loh, nggak sih, karena kan aku bilang ini saya suka ya, jadi senang aja ngerjainnya. Menjiwai ya. Iya, menjiwai. Jadi paling kalau misalnya yang agak ribet itu mungkin karena misalnya yang nggak biasa saya kerjakan motif-motifnya gitu. Jadi misalkan saya biasanya kan bikin motif rumah, bunga atau alat transportasi seperti itu. Nah yang baru-baru ini tuh saya disuruh bikin seperti yang nanti Mas lihat, ini kayak bikin tempat duduk tapi pakai pakai bahasa daerah, silahkan duduk, tapi dari bermacam daerah. Dan terus saya suruh bikin baju daerahnya gitu loh. Jadi misalnya daerah Sumatera, terus saya bikin baju Sumateranya. Nah itu jadi kayak terus bahasa Sumateranya juga silahkan duduk. Kayak gitu. Jadi kayak jadi belajar gitu. Nah itu maksudnya agak sedikit ribetnya tuh itu mesti nyari-nyari, browsing dulu bahasanya apa, terus baju daerahnya seperti apa. Kayak gitu-gitu. Terus kayak misalnya juga lagi saya bikin tuh kayak dari kaleng tapi puzzle. Jadi kayak tumpukan 3 kaleng tapi binatangnya beda-beda, terus bisa diputer-puter. Nah, itu untuk bikin puzzle. Pokoknya nanti sulit ada. Juga kan, ya? Iya, jadi kayak mikir aduh ukurannya harus sama biar nah, itu kayak mikir-mikir gitunya aja sih yang agak, soalnya dia medianya gede sih ya. Iya, medianya besar. Nah, jadi itu yang agak seru-seru, sedap gitu. Boleh dilihatin nggak? Coba. Boleh. Mana? Nanti lihat itu nanti situ. Nah, Rewenders, segitu aja keseruan kita hari ini. Dan jangan pernah takut untuk melakukan hal kecil, karena dari hal kecil akan menjadi inspirasi. Jangan lupa tonton terus Inspirasiku hanya di Family Line Channel. Saya Rawan, terima kasih. See you next time. Dadah!